الحمد لله رب العالمين. Kemudian orang ini protes, wong dulu di dunia nggak buta kok, sekarang bangkit di hari kiamat buta. Qala, mereka berkata, Rabbi lima hasartani a'ma waqad kuntu basyira. Ya Rabb, kenapa sekarang engkau bangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu waktu di dunia aku termasuk orang-orang yang awas, yang melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat Maghrib Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita istiqomah menjaga salat kita, tidak saja genap 5 waktunya, tetapi juga kualitasnya, berjamaah di masjid, kemudian memperbagus sholat kita. Ini as-sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Was-shadaqatul burhanun. Kemudian butir berikutnya yang disampaikan oleh Nabi adalah sedekah itu adalah bukti keimanan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Semakin orang imannya itu kuat, maka dia memandang harta ini semakin tidak berharga, memandang dunia ini semakin tidak berharga, sehingga tidak perlu dibela mati-matian, baik dalam rangka mencarinya sampai-sampai melupakan sholat tadi itu, maupun di dalam ketika sudah memperoleh harta. Orang yang keimanannya kuat, maka terhadap harta, terhadap kepemilikan inilah akan diuji bagaimana pensikapannya, bagaimana pensikapan seseorang itu terhadap harta yang dimilikinya. Nabi SAW itu sangat heran, mali Bani Adam, sampai-sampai kenapa sih Bani Adam itu yaqulu, dia mengatakan mali, hartaku, sedemikian dia menaruh perhatian dengan harta benda, dengan kepemilikan. Walaysa maluhu, padahal bukanlah harta dia, tidak ada yang menjadi milik dia secara hakiki itu illa ma'akalahu hatta qaniya, kecuali yang dia makan hingga kenyang. Kemudian aula bisau hatta abla, kecuali yang dia pakai hingga usang. Autasaddaqa bihi hatta amdo, atau yang dia sedekahkan hingga habis. Jadi sesungguhnya hakikatnya harta yang kita miliki itu hanya 3 ini, Pak. Sesuatu yang kita makan sampai kenyang, itu yang jadi harta kita. Masya Allah, kita beli udang di pasar 1 kilo, Pak. Beli udang di pasar 1 kilo. Nah, digoreng sama istri sama ibu, digoreng jadikan peyek atau digoreng atau di sayur. Ya kita makan baru ya paling nggak ada 1 on, kita sudah kenyang. Lainnya sudah taruh, apakah dimakan nanti ataukah. Hakikat rezeki kita, hakikat harta kita itu adalah yang 1 on tadi itu, Pak. Dari kita beli 1 kilo, yang 9 on ini bisa jadi ini merupakan hartanya istri, hartanya anak yang makan, atau jadi harta tikus atau jadi harta semut. Kalau kemudian tumpah, misalkan dipancal kucing, tumpah, ya sudah dimakan. Ini bukan harta kita. Atau yang kita pakai hingga usang, karena di lemari itu kadang-kadang ada curu juga yang mencingin, atau kecoa.
ngencingin atau dipangan atau dimakan geripis-geripis, sudah kita nggak mau pakai, itu sudah hartanya kecoa gitu. Atau sesuatu yang kita sedekahkan sampai habis. Maksudnya habis itu misalkan kita punya uang 100.000, kita sedekah ke kotak amal masjid 20.000, yang habis tersedekahkan 20.000 itulah sesungguhnya yang harta kita. Yang 80.000 ini hartanya sudah belum tentu bukan harta kita, belum tentu harta kita. Kalau kita belikan makanan, kita makan bakso 1 mangkok, ya itu harta kita makan habis. Kalau nanti dikasihkan anak buat sanggup sekolah, atau dikasihkan istri buat belanja yang lain, yaitu hartanya istri, hartanya anak. Sesungguhnya itu, sesimpel itu. Semakin orang beriman, semakin memandang harta ini semakin remeh. Sehingga seberapa dia bisa membuktikan bahwa dia beriman, maka semakin dia memandang harta ini remeh, sesuatu yang tidak perlu digandoli, tidak perlu ditumpuk-tumpuk, tidak perlu disimpan-simpan, dia buktikan dengan bersedekah dengan perbuatan baik. Sedekah itu tidak harus diberikan secara nominal, tapi dibelanjakan untuk satu kegiatan, dibelanjakan untuk kegiatan majelis alim, majelis taklim, majelis ilmu misalkan, dibelikan minuman, dibelikan makanan misalkan seperti itu juga termasuk sedekah. Ini wasodaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. As-sabru diyaun. Butir berikutnya yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar itu adalah dia. Ad-diya atau diyaun itu jenis terang yang membawa efek panas, obor, kayak obor. Matahari, obor, bara api, itu terang tetapi panas. Nah, orang yang bersabar itu hakikatnya seperti orang memegang obor atau memegang bara api. Dipegang panas tetapi dia mendapatkan manfaat terang, mendapat manfaat tidak gelap. Bisa terang menerangi diri sendiri maupun menerangi lingkungan, bermanfaat bagi diri sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Dan sabar itu seperti itu. Kemanfaatan yang diperoleh itu besar, tetapi dengan pengorbanan sakit atau kepanasan. Karena as-sabru itu adalah kasmihi, as-sabru kasmihi. Sabar itu sebagaimana nama buah. Sabroh itu buah yang pahit. Jadi bersabar itu tidak enak. Maka bersabar itu seperti halnya bara api tadi itu. Kalau kita pegang, kita mendapatkan terang, mendapatkan manfaat besar, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain, tetapi kita mendapatkan kesulitannya ketidakenaknya kepanasan, kepanasan. Sabar, seperti itulah sabar. Maka semakin kita tahan, semakin kita mampu memaksa diri untuk menahan rasa sakit karena bersabar itu, maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya tidak masuk UMPTN, tidak masuk perguruan tinggi negeri misalkan. Orang yang sabar ya berusaha. Yang bersabar itu berusaha, belajar lagi, ya, kemudian mendaftar lagi. Tapi orang yang tidak sabar, kalau anaknya mau tes perguruan tinggi atau mau tes kerja, orang yang tidak sabar, yang tidak mau bersakit-sakit, cari jalan pintas. Ke orang pintar, cari syarat. Masya Allah, subhanallah, saya dulu pernah ya masih SMP lulus, mau ke SMA, itu mau ke SPK dulu itu oleh family saya diajak ke katanya kiai gitu, bawa pensil, bawa pulpen. Nah, pulpennya itu kemudian dimasukkan ke air, terus diberikan lagi, suruh pakai pulpen itu kalau ujian. Seperti itu. Ya belum tahu ya, masih SMP ya, umur berapa itu? Ya umur 13-an, 12-13. Belum tahu, belum paham akidah. Hal-hal yang sedemikian tidak diperkenankan. Jadi orang bersabar itu ya harus berjuang. Contoh yang sering berulang-ulang kita sampaikan, orang yang sabar itu harus berjuang. Kalau tidak punya beras ya harus kerja, harus berupaya secara halal sehingga mendapatkan beras. Yang tidak sabar cari jalan pintas ya mencuri, menipu orang, merampok dan lain sebagainya.
Dan sabar itu memang susah. Sabar itu memang butuh perjuangan, sehingga seseorang yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan bersabar, dia harus memaksakan dirinya, memaksa untuk tidak mendatangi dukun, memaksa untuk tidak mendatangi atasan membawa suap atau gratifikasi misalkan. Tidak ngasih uang tetapi ngasih bonus umroh misalkan. Diumrohkan, itu cuma termasuk suap. Bersabar tidak demikian. Istri saya dulu ketika baru-baru masuk di SD CPNS itu Pak, kepala sekolahnya itu kan punya anak juga yang belum PNS gitu. Didekati, ditanya, lewat jalan mana Bu? Berapa gitu. Padahal kita tidak seperti itu. Nah, artinya apa? Orang yang sudah bertanya seperti ini, dia sudah berniat, atau kebiasaannya seperti itu. Dianggapnya orang yang lulus itu selalu atau kemungkinannya memakai jalur-jalur pintas seperti itu. Padahal kita tidak gitu. Nah, ini yang tidak sabar, namanya tidak sabar. Dan bersabar itu memang perlu perjuangan dan perlu susah payah gitu ya. Kemudian as-sabru diyaun tadi itu, kemudian Nabi dawuhnya Nabi, kemudian wal Qur'anu hujjatalak au alaik. Quran itu kelak bisa menjadi pembela bagi engkau, bagimu, bagi kita semua ini, ataupun justru jadi malapetaka. Jadi jadi sesuatu yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Nah, ini satu pilihan buat kita. Pilihannya adalah tidak ada lain kecuali kita harus memperlakukan Al-Quran itu dengan benar, memperlakukan dengan benar. Waman a'rada an dzikri, di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dzanka. Barang siapa yang mengabaikan peringatanku kata Allah berupa Al-Quran itu, isi Al-Quran itu, petunjuk di dalam Al-Quran itu, fa inna lahu ma'isyata dzanka, maka dia akan berada dalam kehidupan yang sempit. Hidupnya di dunia ini sudah sempit Pak. Semua jalan hidupnya terasa sempit, sehingga perlu cari jalan-jalan pintas tadi itu. Ya, ini karena dia mengabaikan atau tidak mau berhukum, tidak mau memakai prinsip-prinsip di dalam Al-Quran. Maka firman Allah di waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dzanka, dia akan berada dalam penghidupan atau dalam usaha dunia yang sempit, soro uripnya. Soro bukan berarti pertandanya dia miskin, tidak Pak. Dia bisa jadi punya harta benda, punya kekayaan yang lebih dari lain-lainnya, tetapi hidupnya diliputi dengan kesusahan, dengan permasalahan-permasalahan yang baginya menghimpit. Maka jangan heran, tiba-tiba ada artis terkenal, tiba-tiba ada pengusaha sangat kaya, tiba-tiba menjatuhkan diri dari lantai 16 suatu gedung misalkan, tiba-tiba bunuh diri suami istri. Bayangkan seperti itu. Ini satu penjelasan bahwa barang siapa yang mengabaikan Al-Quran, peringatan Allah berupa Al-Quran itu, maka penghidupannya di dunia ini akan sempit. Wa yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat nanti, di hari kiamat nanti itu dia akan bangkit, hidup lagi sebagai manusia, tetapi buta. Jadi dihidupkan, dibangkitkan di hari kiamat itu dalam keadaan apa Pak, kalau bahasa Madura itu, kalau orang Jawa itu picek Pak, buta. Kemudian orang ini protes, wong dulu di dunia nggak buta kok, sekarang bangkit di hari kiamat buta. Qala, mereka berkata, Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Rabb, kenapa sekarang engkau bangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu waktu di dunia aku termasuk orang-orang yang awas, yang melihat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, itulah karena engkau mengabaikan peringatanku berupa Al-Quran ketika di dunia, maka hari ini pun engkau dilupakan atau diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Al-Quran Pak, Al-Quran. Nah, Al-Quran ini
realnya di masyarakat, Pak. Di masyarakat dalam menyikapi Al-Quran ini seolah-olah menyikapi Al-Quran ini sudah selesai ketika seseorang hanya berhenti pada membaca Al-Quran saja. Belajar Al-Quran seolah-olah sudah dianggap khatam, dianggap sudah selesai ketika dia sudah lulus Iqra 6 atau Tilawati 6, kemudian lulus wisuda, sudah bisa lancar baca. Seolah-olah hanya itu. Atau dia mencukupkan diri hanya membacanya dari hari ke hari. Apa tidak bagus? Ya bagus. Iqra'ul Qur'an fa innalahu safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya fa innalahu yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Sesungguhnya kelak di yaumil kiamat akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Membaca ini amaliyah yang utama. Tetapi tidak hanya cukup membaca Al-Quran, itu tidak hanya cukup dibaca, tetapi para ulama mengatakan yunzilul Quran yudabbar. Al-Quran, Allah itu menurunkan Al-Quran ini untuk ditadabburi, Pak, untuk diselami, untuk ditelaah. Tujuannya apa? Agar paham, karena Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Lah kalau kita tidak tahu isi Al-Quran, kita hanya merasa cukup untuk membaca dari waktu ke waktu saja, meskipun itu baik, tetapi tidak cukup sampai di situ. Bahwa Al-Quran itu diturunkan yunzilul Qur'ana yudabbar. Walakin annas, tetapi manusia ya yaj'alu qira'atahu ghayatal amal bih. Tetapi manusia pada umumnya, kata para ulama, mencukupkan hanya sebatas membaca saja sebagai amalan, sudah amalan yang paling mentok, paling istimewa. Padahal kalau hanya membaca kita sebatas mendapatkan pahala, tetapi tidak mendapatkan apa pengajaran-pengajaran yang di dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, mbah-mbah uti agung yang punya kompoi-kompoi, Bapak Ibu yang punya anak-anak kita sekarang di TPA, dingajikan, dimadrasahkan. Jangan cukup hanya sampai ketika sudah lulus gharib. Jadi Iqra itu ada Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti gharib. Semuanya seperti itu, Iqra maupun Tilawati maupun Qiraati maupun Al-Barqi, itu semuanya seperti itu. Wisuda diacarakan itu di wisuda di TPA, cukup seperti itu, sehingga kalau sudah beranjak SD kelas 6 atau SMP sudah tidak ada anak ngaji karena sudah merasa lulus. Ini ironis, Pak. Jadi paradigma kita, pandangan kita terhadap Al-Quran itu tidak sebatas membaca, tidak hanya sebatas bisa membaca. Bahwa bisa membaca itu adalah prasyarat utama untuk bisa membaca, kemudian untuk mentadabburinya. Nah, itu baru kita bisa mendapatkan Al-Quran. Maka Al-Quran yang seperti itulah nanti yang akan menjadi yaumal qiyamati syafi'an, mendapatkan syafaat kita, menjadi pembela kita di hari kiamat. Yang terakhir yang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan adalah kulun nas, setiap manusia yaudu fabai'u nafsah. Setiap pagi itu tadi itu ya, memulai harinya dengan mengakadkan diri, menukar dirinya, menjual dirinya. Ada dua alternatif, ada dua golongan manusia. Golongan yang hari-harinya itu membinasakan dirinya, ada yang hari-harinya itu membebaskan atau membawa dia kepada kemuliaan. Kita berharap yang pertama, kita berharap yang famutikuha, orang yang membebaskan diri kita dari azab neraka. Ya, kita berarti harus menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslim yang mukmin. Pertama itu, orang yang muslim yang mukmin hari-harinya halal di hadapan Allah,
dia makan makanan yang halal, halal bagi Allah. Tetapi orang yang kafir, orang yang tidak beriman, seluruh isi dunia ini haram. Kalaupun dia konsumsi, itu menjadi konsumsi yang haram meskipun barangnya itu barang halal. Bahkan hidupnya itu saja sudah haram. Maka tuntunan orang yang muslim itu setiap bangun tidur itu langsung dituntun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dengan penyerahan, dengan pengakuan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku dari setelah kematianku. Jadi tidur itu kematian. Itu ada pertanyaan? Nggih, Mas Fadli. Ada pertanyaan? Sini. Sebentar ya. Bawa sini aja. Dari bangun tidur sudah berdoa seperti itu sudah mentransaksikan diri kepada sesuatu yang benar. Kemudian dia memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Inilah cerminan seorang muslim, seorang mukmin mengawali dirinya dengan mengakatkan dalam Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud famu'tikuha, orang yang membebaskan dirinya yang akan memperoleh keuntungan di yaumil qiyamah kelak. Tetapi orang-orang yang tidak muslim, yang tidak mukmin, muslim tetapi juga tidak mukmin, dia juga berpeluang membinasakan dirinya. Muslim iya, Islam iya, tetapi tidak mukmin, tidak beriman, ngakunya iman, tetapi imannya tidak ada bukti. Tidak sholat, ataupun kalau sholat dia tidak menjaga sholat itu. Kalau berniaga dia menghalalkan cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Prinsipnya seperti itu. Nah, naudzubillah. Nah, orang-orang seperti ini tidak mengakatkan diri sejak pagi untuk selamat di hadapan Allah. Misalkan dengan doa tadi itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, hari-harinya diakatkan untuk memperoleh tambahan ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan memperoleh rezeki yang baik itu ya halal dan berkah, wa amalan mutaqabbala, dan berupaya bertekad dalam sehari nanti melakukan sesuatu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita berada dalam pihak yang mu'tikuha ini, yang bisa membebaskan diri kita dari keberkahan kita mengkaji dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun belum hafal hadisnya, meskipun keterangannya juga belum terlalu jelas atau sudah jelas tapi tidak mudeng. Itu Allahu a'lam. Mudah-mudahan doa kita, mudah-mudahan Allah memberikan fadilah keberkahan dari kajian ini sehingga kita dituntun oleh Allah untuk berjalan sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan cukup jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.